Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Firmansyah, NPM 2240401016. Perkenalkan, saya Zidwi Amanda dengan NPM 2240401054. Perkenalkan, nama saya Debbie Novriza dengan NPM 2240401017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Olivia dengan NPM 2240401065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Dia, NPM 2240401098. Yang pertama ada definisi SIM atau Sistem Informasi Manajemen, di mana ini adalah rangkaian prosedur, alat, dan teknologi informasi yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi proses pengambilan suatu keputusan di tingkat manajemen organisasi. Selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penggunaan SIM dalam pengelolaan sumber daya manusia ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, akurasi, transparansi, dan kesesuaian dengan kebijakan perusahaan serta regulasi yang berlaku. Nah, hal ini memungkinkan peran manajer SDM untuk mengelola tenaga kerja dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan suatu organisasi secara keseluruhan. Penggunaan sistem informasi manajemen dalam rekrutmen dan seleksi karyawan dapat membantu organisasi untuk mengelola proses rekrutmen karyawan dengan lebih efisien, tentunya dengan lebih efisien, mengurangi kecenderungan kesalahan manusia, meningkatkan akurasi dalam penilaian, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam menentukan karyawan terbaik bagi perusahaan. Penggunaan SIM dalam proses rekrutmen membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses tersebut, meningkatkan akurasi dalam pemilihan kandidat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Nah, hal ini membawa manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan dan keberhasilan si perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan basis data karyawan dan pengembangan karyawan melalui sistem informasi manajemen. Pengelolaan basis data karyawan memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, sistem informasi manajemen membantu kita mencari informasi karyawan dengan mudah, seperti riwayat kerja dan prestasi. Yang kedua yaitu pemantauan kerja. Sistem informasi manajemen memungkinkan kita melihat bagaimana karyawan bekerja secara langsung dan membantu dalam menilai kinerja mereka. Yang ketiga, dengan sistem informasi manajemen kita bisa merencanakan berapa banyak karyawan yang diperlukan dan bagaimana cara mengembangkan karyawan yang sudah ada. Yang keempat, pelatihan yang tepat. Sistem informasi manajemen membantu kita merencanakan pelatihan dan pengembangan karyawan dengan lebih baik. Yang kelima yaitu pengelolaan gaji. Sistem informasi manajemen membantu menghitung gaji dan manfaat karyawan, menjaga agar semuanya tercatat dengan benar. Lalu, bagaimana sih cara sistem informasi manajemen memfasilitasi penyimpanan dan akses data karyawan tersebut? Yang pertama, sistem informasi manajemen tentunya memiliki catatan karyawan. Ini membantu mencatat semua informasi penting tentang karyawan dengan rapi. Yang kedua, yaitu sistem informasi manajemen tentunya memiliki akses yang tertata. SIM memastikan hanya orang yang seharusnya bisa melihat informasi karyawan yang penting. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan sistem lain. SIM dapat bekerja bersama dengan sistem lain, memastikan data selalu terbarui. Yang keempat, pembaruan yang cepat. Informasi di SIM dapat diperbarui seketika, memastikan data akan selalu akurat.
Yang kelima yaitu laporan dan analisis. SIM membantu kita membuat laporan dan menganalisis data karyawan dengan mudah. Selanjutnya, bagaimana pengembangan karyawan melalui sistem informasi manajemen? Yang pertama, sistem informasi manajemen membantu perusahaan mengetahui apa yang diperlukan karyawan untuk tumbuh berdasarkan cara mereka bekerja dan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen mencatat apa yang sudah dikuasai oleh karyawan, seperti keterampilan dan pencapaian, supaya bisa tahu di mana sih mereka perlu untuk berkembang. Yang ketiga yaitu rencana pelatihan. Dengan sistem informasi manajemen, perusahaan bisa merencanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, supaya pengembangan mereka lebih terarah. Yang keempat, untuk memantau kemajuan. Dengan cara memantau kemajuan, sistem informasi manajemen membantu melihat sejauh mana kemajuan karyawan selama dan setelah pelatihan, sehingga bisa tahu seberapa berhasilnya program pengembangan yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, untuk tugas khusus pengembangan. Sistem informasi manajemen bisa digunakan untuk memberikan tugas atau proyek khusus kepada karyawan agar mereka bisa belajar lebih banyak. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Dengan menyimpan data hasil pelatihan, tentunya sistem informasi manajemen membantu mengevaluasi seberapa baik sih karyawan berkembang dan memberi umpan balik untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen membantu mengukur bagaimana karyawan berkembang dalam karir mereka, termasuk pencapaian. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, perusahaan dapat merancang program pengembangan yang lebih baik, meningkatkan cara mereka bekerja, dan memastikan setiap karyawan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan dan impian pribadi mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem informasi manajemen dalam hal menyusun laporan kinerja. Baik, apa saja manfaat-manfaat tersebut? Yaitu yang pertama ada pengumpulan data otomatis, yang kedua ada integrasi data yang komprehensif, yang ketiga yaitu pengelolaan laporan yang efisien, yang keempat ada kustomisasi laporan, yang terakhir atau nomor 5 yaitu ada konsistensi dan keakuratan. Baik, selanjutnya yang saya akan bahas di sini yaitu sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi. Apa itu sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi? Yaitu merupakan pendekatan yang memanfaatkan berbagai solusi teknologi informasi untuk mempermudah, meningkatkan, dan mengotomatiskan proses evaluasi kinerja karyawan. Beberapa aspek yang sering tercakup dalam sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi itu meliputi seperti yang pertama ada pemantauan real time atau secara langsung, yang kedua ada umpan balik terstruktur atau biasa kita sebutnya feedback, yang nomor 3 ada analisis data kinerja, nomor 4 sistem peringkat dan penilaian objektif, dan yang terakhir atau nomor 5 yaitu automatisasi proses. Baik, di materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen dalam hal absensi dan waktu kerja, yaitu dapat memberikan sejumlah keunggulan dan juga kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan. Apa saja keunggulan-keunggulan tersebut? Yang pertama yaitu adanya pencatatan otomatis kehadiran. Yang nomor 2,
manajemen cuti dan izin. Yang ketiga ada pemantauan kehadiran secara real time. Yang nomor 4 ada analisis pola kehadiran. Yang nomor 5 adanya perhitungan otomatis gaji dan komponen kehadiran. Oke, baik, di materi yang terakhir ini saya ingin membahas tentang keakuratan dan efisiensi dalam pengelolaan waktu karyawan menjadi krusial untuk menjaga produktivitas, kedisiplinan, dan keseimbangan kehidupan kerja. Berikut adalah cara bagaimana keakuratan dan juga efisiensi bisa diterapkan dalam pengelolaan waktu karyawan. Yang pertama yaitu adanya sistem absensi otomatis. Ya, dengan cara ini memudahkan para pekerja untuk mendata absensi secara otomatis. Yang kedua yaitu pengaturan jadwal kerja yang jelas. Yang ketiga, penerapan kebijakan kehadiran. Yang keempat yaitu monitoring kehadiran real time. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat manajemen waktu. Terkait analisis data dan prediksi karyawan, serta keamanan informasi dan privasi karyawan pada sistem informasi manajemen. Dalam konteks analisis data dan prediksi karyawan pada sistem informasi manajemen, perusahaan dapat menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Hal ini melibatkan penggunaan data historis seperti hasil penilaian kinerja dan juga data produktivitas. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi tren dan juga pola. Dengan menggunakan teknik pemodelan prediktif, perusahaan dapat membuat perkiraan terkait kinerja masa depan karyawan. Selain itu, sistem informasi manajemen juga dapat memanfaatkan analisis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kepuasan dan juga retensi karyawan. Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah produktif untuk meningkatkan lingkungan kerja dan juga mempertahankan bakat karyawan. Kemudian pentingnya keamanan data juga harus diperhatikan, terutama ketika bekerja dengan informasi pribadi karyawan. Sistem informasi perlu dirancang dengan baik untuk melindungi privasi dan juga keamanan data dari para karyawan. Baik, selanjutnya keamanan informasi dan privasi karyawan pada sistem informasi manajemen. Keamanan informasi dan juga privasi karyawan adalah aspek krusial dalam pengelolaan sistem informasi manajemen. Untuk menjaga keamanan, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah seperti enkripsi data, pengelolaan akses yang tepat, dan juga pemantauan aktivitas pengguna, di mana enkripsi data ini melibatkan penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dan dikirimkan melalui sistem informasi manajemen, sehingga hanya orang-orang yang berhak yang dapat mengakses data tersebut. Kemudian pengelolaan akses. Pengelolaan akses ini menetapkan hak akses yang tepat berdasarkan peran dan juga tanggung jawab masing-masing individu dalam organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat membantu mencegah akses yang tidak sah ke informasi sensitif. Kemudian audit dan pemantauan aktivitas pengguna, di mana hal ini menerapkan sistem pemantauan untuk melacak aktivitas pengguna yang dimana memungkinkan deteksi dini terhadap perilaku yang mencurigakan atau akses yang tidak sah. Kemudian menjaga privasi data karyawan pada sistem informasi manajemen ini sangat penting dengan beberapa alasan krusial, di mana yang pertama itu pada kepuasan pelanggan. Dengan menjaga privasi data ini dapat menciptakan rasa kepercayaan di antara karyawan, di mana para karyawan ini merasa bahwa informasi pribadi mereka diperlakukan dengan hormat yang dapat meningkatkan kepuasan dan juga kesejahteraan mereka. Kemudian yang kedua, keamanan dan privasi data yang lemah ini dapat merusak reputasi perusahaan jika karyawan atau publik mengetahui bahwa data pribadi tidak dijaga dengan baik. Nah, hal itu dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan juga citra yang buruk bagi perusahaan. Nah, dengan fokus pada privasi data, perusahaan dapat menciptakan keberlanjutan jangka panjang dalam hubungan dengan karyawan, mematuhi ketentuan hukum, dan juga mempertahankan reputasi yang positif di mata publik. Sekian pembawaan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan yang melibatkan penggabungan berbagai sistem dan proses manajemen dalam suatu organisasi.
Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Beberapa cara SIM dapat terintegrasi dengan sistem organisasi secara keseluruhan, yaitu melibatkan yang pertama, interkoneksi departemen. SIM memungkinkan pertukaran data yang efisiensi antar departemen, mengurangi hambatan komunikasi, dan meningkatkan koordinasi.